Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 12 Dewa Data Sunfasyang Sutra Teratai episode 1350. Putri Naga muncul secara tiba-tiba dan memuji kebijaksanaan sejati dari Buddha. Manjusri mengubah para makhluk di Istana Naga dan kembali ke puncak burung nasar dengan menaiki bunga teratai. Kebijaksanaan dari Putri Naga melampaui sebagaimana biasanya. Namun, Pragnakuta memiliki keraguan yang sulit diuraikan. Prinsip kebenaran membahas tentang esensi dari kekosongan, dari fenomena tercerahkan akan kebenaran menakjubkan. Setelah Putri Naga memuji Buddha dan mencapai pencerahan, secara mendalam memahami kebijaksanaan sejati yang menerangi tanpa sisa. Sebelumnya kita telah membahasnya. Seharusnya sudah dapat memahaminya. Memahami bab kemunculan stupa mustika. Buddha Prabhutaratna demi untuk mendengarkan Sutra Teratai datang ke dunia. Dia berikrar dimanapun Sutra Teratai dibabarkan, stupa mustikanya akan muncul. Di dunia Buddha Sakyamuni telah mencapai kebuddhaan, telah membabarkan Dharma selama lebih dari 40 tahun. Pada pembukaan Sutra Teratai telah disampaikan dengan jelas. Oleh karena itu, Buddha Prabhutaratna juga telah datang untuk mendengarkan Sutra Teratai di puncak burung nasar. Muncul bersama dengan stupa mustikanya di persamuhan yang muncul keluar dari dalam tanah dan melayang di udara. Prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya, sebelumnya saya juga pernah menjelaskannya. Di dalam batin kita semua juga memiliki persamuhan di puncak burung nasar. Pada persamuhan di puncak burung nasar, muncul stupa mustika Prabhutaratna. Dan di dalam stupa ada seorang Buddha kuno. Buddha sekarang dan Buddha kuno bertemu. Makna tersebut adalah untuk memberitahu semua orang. Kita semua sudah mendengarkan Sutra Teratai untuk waktu yang cukup lama. Kita seharusnya dapat menghayati dan memahaminya. Tujuan utama Buddha datang berulang kembali ke dunia adalah untuk menyebarkan Dharma, agar kita dapat memahami bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Sifat hakiki yang demikian adanya setara dengan Buddha adalah setara. Hati Buddha dan hati makhluk adalah tiada beda. Hanya saja antara kita dengan Buddha masih terdapat jarak yang cukup jauh. Sang Buddha telah berpadu dengan alam semesta. Lautan pencerahan dari sifat hakiki telah kembali. Namun kita para makhluk awam telah tercemar oleh kegelapan batin. Ini dengan yang biasanya terlihat oleh kita. Insan Ceci berjalan memasuki keluarga yang susah dan miskin, rumah yang kumuh dan penuh dengan sampah di dalamnya. Sekelompok bodhisattva masuk ke dalam rumah, membersihkan rumahnya secara keseluruhan, menyapu kotoran di dalamnya. Kotor. Kondisi keadaan saat itu kalau kita mengingatnya kembali, batin kita makhluk awam sama seperti kondisi ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang rumah terbakar, yaitu bab perumpamaan. Sesepuh memiliki sebuah rumah yang mewah dan besar. Di dalam rumah yang mewah dan besar ini, di dalamnya terdapat sangat banyak anak-anak. Karena benih sebab dan kondisi sesepuh kemudian pergi keluar rumah. Tuan rumah tidak berada di rumah. Sekumpulan anak-anak yang berada di dalam rumah hanya senang untuk bermain-main. Teledor hingga terjadi kemerosotan. Hanya senang bermain terus, hanya ingin menikmati. Terus-menerus hingga sangat lama sekali, berbulan dan bertahun. Karena waktu rumah besar akhirnya menjadi tua dan rusak. Sama sekali tidak pernah dibenahi. Terjadi tumpukan sampah-sampah terus-menerus. Di dalamnya sangat kotor sekali. Kita menggunakan prinsip kebenaran ini, sebuah kisah dari Sutra Teratai ini untuk melihat kemerosotan umat manusia saat ini. Seperti demikian juga. Oleh karena itu, para makhluk terus-menerus dari kehidupan ke kehidupan, berada di rumah terbakar dari 3 kelompok alam. Kekeruhan juga semakin parah. Kerisauan dan kegelapan batin dalam manusia juga semakin banyak. Tindakan manusia juga semakin memburuk. Kegelapan batin, kerisauan, dan karma semakin berat. Maka lingkungan kita semakin kotor. Barang yang tertimbun juga semakin banyak. Inilah yang terjadi dalam 3 kelompok alam di rumah besar ini. Ruang besar ini berubah menjadi demikian. Ruang besar ini, sekelompok besar makhluk ini, bertindak karena serakah dan nafsu keinginan. Sungguh menyedihkan. Apa yang harus kita lakukan? Sesepuh ini perlu kembali. Ketika melihat bahaya di dalam rumah terbakar, dia segera berteriak. Cepat anak-anak, cepat keluar. Di dalam sungguh berbahaya, sangat kotor. Cepat keluar. Anak-anak ini juga mengabaikannya. Tidak mau mendengarkan, tidak bersedia menerima. Bukankah dengan sama saja dengan makhluk seperti saat ini?
Kadang-kadang sekelompok bodhisattva dan orang berbaik hati menerima sebuah kasus. Mereka pergi ke pintu rumahnya, tetapi tidak ada yang membuka pintunya. Meskipun sudah masuk ke dalam ingin berbicara dengan orang tersebut, dia juga mengabaikan mereka. Mereka bahkan mengatakan, kita akan membereskannya untukmu, tidak hanya tubuhmu tapi juga keluargamu. Masih saja menolak. Dibutuhkan waktu yang lama untuk membangun hubungan dengannya dan mendapatkan kepercayaannya. Sekelompok orang ini baru dapat masuk dan membantunya membersihkan sampah di keluarga ini. Bukankah ini situasi yang sama? Untuk para Buddha dan Bodhisattva masuk ke dalam batin kita juga tidak mudah. Kita hendaknya benar-benar menerima Buddha Dharma. Ini juga bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, para Buddha dan Bodhisattva harus kembali ke dunia dari kehidupan demi kehidupan. Kembali ke dunia dengan perahu welas asih. Kembali datang lagi dan lagi, kehidupan demi kehidupan. Terus-menerus menjalani jodoh dengan kita semua, berkontribusi demi untuk kita. Pelan-pelan menerima Dharma. Sehingga kita dapat menjalani jodoh. Setelah mendengarkan Buddha Dharma bersukacita dalam Buddha Dharma, dan bersedia menerima Buddha Dharma. Tetapi apakah kita dapat langsung menerima Buddha Dharma? Apakah kita benar-benar percaya batin kita dan batin Buddha setara? Apabila kita percaya, kita hendaknya mempraktikkan Buddha Dharma dalam tindakan nyata. Dengan demikian, kamu akan dapat memahami prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini, karena para makhluk memiliki banyak kemelekatan, membantu kita mengikisnya sedikit demi sedikit. Kemelekatan dan kegelapan batin terus tanpa henti dikikis, seperti saat kita masuk ke rumah orang lain, membantu membersihkan sampah rumah orang lain. Setelah semua sampah dibersihkan, endapan di dalam, di dinding, dan di kamar mandi, kotoran dan lapisan minyak. Bagaimana cara kita membersihkannya? Ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dikeluarkan dari dalam rumah. Ini membutuhkan berbagai macam upaya. Tumpukan minyak dan kotoran yang terkumpul selama bertahun-tahun, kotoran yang sudah lama, hendaknya dibersihkan dan disikat dengan berulang-ulang. Kita hendaknya membersihkan lapisan demi lapisan. Oleh karena itu, Sang Buddha berkontribusi demi para makhluk dan bahkan pengajarannya adalah dengan cara sedikit demi sedikit mengikis kekeruhan dan kekotoran kita. Jadi, bagi para Sravaka dan Pratyeka Buddha yang sudah bersedia membina diri, maka harus merelakan cinta kasih individu. Untuk merangkul cinta kasih universal, harus mencerahkan diri sendiri dan orang lain. Harus mengasihi diri sendiri dan orang lain. Jadi, kita bisa bersedia melatih diri, meninggalkan kehidupan berkeluarga dan mengikuti Sang Buddha. Maka terlebih dahulu harus membersihkan kekotoran yang ada di dalam batin kita. Meskipun sampah batin telah dibuang, masih ada hal-hal kotor berminyak di dalam batin kita yang masih perlu digosok dan dilap. Inilah yang perlu diupayakan oleh para Sravaka dan Pratyeka Buddha untuk mencapainya. Ketika bagian dalam rumah sudah dibersihkan, maka harus diperbaiki dengan baik juga. Ini baru permulaan supaya semua orang dapat memahaminya. Bahwa semua benda materi ini adalah hasil dari penggabungan, baik dari atap maupun fondasi. Ini semua adalah gabungan dari benda-benda. Jadi, biar semua orang mengetahuinya, bahwa ketika kotoran semua benda ini telah keluar, bahkan rumah ini sama juga pada akhirnya hanya penuh ilusi. Karena selama rumah kamu masih ada, maka kotoran tetap bisa masuk ke dalam. Sebenarnya bagi setiap orang segalanya adalah kosong. Akan tetapi di dalam kekosongan juga terdapat gudang mustika. Gudang mustika ini menakjubkan dan tiada habisnya. Ini adalah sifat hakiki batin kita. Jadi di dalam batin setiap orang memiliki tempat pencapaian pencerahan atau bodhimanda. Kita harus selalu memahami pentingnya pelatihan diri. Harus memahami di dalam tempat pencapaian pencerahan atau bodhimanda. Sebenarnya tempat puncak burung nasar berada saat ini, Buddha telah memakai metode terampil. Artinya apa yang sekarang dibabarkan adalah ajaran sejati dari kendaraan tunggal. Apa yang sudah disampaikan dahulu adalah ketika bagian dari proses yang kita masuki sekarang adalah gudang mustika sesungguhnya. Sehingga kita bisa memahami. Oleh karena itu, tidak hanya muncul persamuan puncak burung nasar. Stupa mustika juga muncul. Tidak hanya stupa mustika yang muncul. Pintu stupa mustika juga terbuka untuk kita karena Buddha sudah mengumpulkan semua belahan raga dari segala penjuru. Inilah Dharma. Bahwa kita semua sedang mengingat kembali ajaran Dharma dan Dharma telah berkumpul kembali. Saat ini Buddha sudah masuk ke dalam batin kita. Adalah Buddha masa kini, Buddha Sakyamuni. Ajaran Buddha Sakyamuni masuk seperti berkomunikasi dengan kita, memohon agar pintu hati kita dibuka, membersihkan semua kekotoran batin, sehingga kita dapat melihat kondisi rumah sesungguhnya. Begitu agung, begitu jernih.
bahkan kembali memberitahu kita. Hal ini hanya perpaduan semu saja, yang sebenarnya adalah sifat hakiki di dalam batin kita sendiri. Jadi Buddha kuno dan Buddha masa sekarang berkumpul. Buddha Sakyamuni membuka dan menunjukkan kepada kita dharma yang sudah kita dengar dari kehidupan demi kehidupan. Maka di saat ini, dia mengumpulkan belahan raga dari 10 penjuru agar kita dapat mengingat sebenarnya dari kehidupan ke kehidupan. Kita juga telah memperoleh dharma. Di kehidupan ini, kita juga telah berada di samping Sang Buddha. Berawal dari Sravaka, Pratyeka Buddha. Hingga saat ini di dalam peninggalan bab Stupa Mustika. Sejak awal sudah menginginkan kita untuk membuka pintu Stupa Mustika, agar kita memahami. Maka setelah penggalan naskah sutra ini berlalu, Bodhisattva Pragnakuta mulai berkata, kita telah mendengar tujuan utama dari Sutra Teratai. Telah mencapainya, bukankah seharusnya kita harus pulang? Ini adalah sebuah proses, meskipun agar semua orang mengetahui, akan tetapi apakah dapat mencapai kebuddhaan? Semua makhluk memiliki sifat Buddha. Sang Buddha demikian berkata, semua makhluk memiliki sifat Buddha. Akan tetapi ingin mencapai kebuddhaan. Sebelumnya telah dikatakan memerlukan waktu yang sangat panjang dan lama. Waktu selama beberapa kehidupan memerlukan sangat banyak pengorbanan jiwa kehidupan, proses yang sangat sulit. Demikian barulah dapat menjalankan segala praktik dari 6 paramita terpenuhi. Yang dikhawatirkan ada orang yang setelah mendengar demikian sulit, bahkan sama seperti bab kota gaib, menyerah di tengah jalan. Yang dikhawatirkan adalah demikian. Maka Sang Buddha menahan Bodhisattva Pragnakuta, tunggu sebentar, karena Bodhisattva Manjusri akan segera kembali dan kamu dapat bertemu dengan Bodhisattva Manjusri. Inilah waktu di mana Bodhisattva Manjusri akan pulang dari membabarkan Sutra Teratai di Istana Naga Laut. Bahkan, akan mengendarai bunga teratai berdaun 1000 dari dalam laut. Para makhluk yang telah dibimbing juga menduduki teratai mustika. Bunga teratai sebagai singgasana, duduk di atas bunga teratai kembali ke puncak burung nasar, semuanya di udara. Bodhisattva Manjusri turun dari bunga teratai dan memberi hormat kepada 2 Buddha, serta bertemu dengan Bodhisattva Pragnakuta. Bodhisattva Manjusri menceritakan bahwa Putri Raja Naga berumur 8 tahun saat mendengarkan Dharma, sangat cepat menerima Dharma yang menakjubkan, bahkan mencapai pintu Dharani. Bodhisattva Pragnakuta tidak dapat memahami. Arah yang ditunjukkan sekarang sangatlah menakjubkan. Kedua Bodhisattva menampakkan wujudnya memulai proses ini, sehingga sangatlah menakjubkan. Kembali ke puncak burung nasar menaiki teratai permata menjelaskan. Kebijaksanaan dari Putri Naga melampaui sebagaimana biasanya, bahwa dia berbeda dengan orang pada umumnya. Oleh karena itu, Bodhisattva Pragnakuta muncul keraguan. Ini adalah sungguh tak terbayangkan. Buddha Sakyamuni telah menghabiskan waktu yang sangat lama mengorbankan kepala, mata, sumsum tulang, dan otak. Praktik yang sangat keras. Setelah waktu yang lama baru dapat mencapai kebuddhaan. Bagaimana mungkin untuk Putri Naga dalam waktu yang begitu singkat? Kemarin kita telah membahasnya. Dia meragukan apakah akar kebijaksanaan Buddha Sakyamuni sangat tumpul, menghabiskan waktu yang begitu lama. Putri Naga mencapai kebuddhaan dalam waktu yang singkat. Jikalau dibandingkan dengan Buddha Sakyamuni, bukanlah sebuah perbandingan yang tepat. Oleh karena itu, dia menaruh rasa curiga. Tidak dapat memahami Putri Naga. Sekarang Bodhisattva Pragnakuta memiliki kemelekatan. Melekat terhadap permasalahan dan wujud, sehingga dengan prinsip kebenaran mulai membahas tentang esensi dari kekosongan. Dikarenakan Bodhisattva Pragnakuta belum memahami secara tuntas akan prinsip kebenaran dari esensi kekosongan. Jadi, dari fenomena tercerahkan akan kebenaran menakjubkan. Karena Putri Naga, dia menggunakan fenomena tentang esensi dari kekosongan untuk menghayati prinsip kebenaran ini. Namun, Pragnakuta tidak dapat menghayati tentang ini. Maka di dalam hatinya memiliki keraguan. Poin ini tentu saja merupakan prinsip kebenaran yang amat halus, sangat mendalam, dan amat halus. Dia, Putri Naga, dapat menghayati. Pasti ada sebab dan kondisi pendukung dalam prosesnya. Maka Putri Naga, sebab dan kondisi pendukungnya adalah proses ini. Dia pasti ada sebab dan kondisinya, maka dia harus mengungkapkan. Jadi, setelah Putri Naga memuji Buddha dan mencapai pencerahan, telah secara mendalam memahami kebijaksanaan sejati. Juga kebijaksanaannya telah menerangi. Jadi,
Jikalau Tathagata menggunakan kebijaksanaan yang menakjubkan dengan pandangan ulas asinan setara yang tak terbayangkan untuk merenungkan dengan tenang, terlihat kalau semua makhluk memiliki sifat pencerahan dan tidak tampak tanda dosa dari 9 alam kehidupan. Harus seperti Tathagata, Buddha Sakyamuni menggunakan kebijaksanaan yang menakjubkan dengan pandangan ulas asinan setara. Kebijaksanaan menakjubkan ini kita sering katakan, pandangan ulas asinan setara, yaitu tidak peduli wujud tubuh para makhluk, 6 alam kehidupan, 4 jenis kelahiran, karena semuanya memiliki sifat kebudaan. Ini adalah Buddha Sakyamuni. Telah kebijaksanaan yang menakjubkan dengan pandangan ulas asinan setara. Bagaimana dengan Putri Naga? Juga sama dengan demikian. Adanya kemampuan dari proses pelatihan diri yang telah dilalui, baru adanya kebijaksanaan yang menakjubkan dengan pandangan ulas asinan setara. Ini harus melalui pelatihan perenungan dengan tenang. Harus benar-benar merenungkan. Meditasi artinya adalah batin telah murni, yaitu seperti rumah besar. Semuanya telah dibersihkan dengan sangat bersih. Bukan hanya rumah yang telah dibersihkan dengan sangat bersih, terutama rumah dan orang juga bisa memahami tentang kekosongan. Rumah sudah Anda bersihkan dengan sangat baik. Orang yang tinggal di dalamnya juga adanya hukum alam. Bahkan rumah itu sendiri merupakan komposit sementara dengan prinsip yang sama. Untuk dapat paham secara menyeluruh dari kekosongan sifat hakiki, kebenaran dari sifat hakiki yang demikian adanya, maka dengan merenungkan dengan tenang, di dalam hati tiada lagi sesuatu yang kotor, sehingga muncul sifat hakiki yang demikian adanya, bersih dan menyeluruh. Inilah yang dimaksud dari semua makhluk memiliki hakikat kesadaran. Semuanya memilikinya. Jadi karena itu, sudah tidak tampak tanda dosa dari 9 alam kehidupan. Walaupun Putri Naga adalah makhluk dari spesies hewan, Bodhisattva Pragnakuta berkata, terlebih termasuk dalam kelas naga yang mana sangat angkuh, bukanlah termasuk sarana pelatihan diri, melainkan adalah perwujudan dari dosa dan berkah dengan kekuatan karma. Maka terlahir sebagai spesies hewan. Manusia dapat menerima Buddha Dharma, dapat melatih diri. Makhluk spesies hewan belum memiliki cara untuk melatih diri. Bentuk tubuh seperti itu tidaklah bisa digunakan untuk melatih diri. Bagaimana dia dapat mempercayainya? Kalau Putri Naga pun bisa menerima ajaran Buddha Dharma secepat ini, apalagi menerima ajaran Dharma yang menakjubkan. Jadi, dia memiliki begitu banyak keraguan. Sutra sebelumnya berkata demikian, sewaktu aku mengamati 3.000 maharibu dunia, tiada satu tempat pun bahkan hanya seukuran biji sawi di mana Bodhisattva tidak rela mengorbankan jiwa kehidupannya demi semua makhluk. Setelah itu barulah mencapai jalan kebodian. Aku tidak percaya kalau putri ini dalam sekejap dapat mencapai penerangan sempurna. Naskah ini menyampaikan bahwa sejak kalpa tiada awal, Buddha Sakyamuni tidak pernah mengabaikan tempat manapun. Buddha pergi ke semua tempat untuk membina diri, tidak peduli seberapa besar dunia atau seberapa kecil pun tempatnya. Baik itu prinsip kebenaran dari ruang yang besar, ataupun prinsip yang sangat halus dari makhluk hidup. Buddha memahami ini dengan menyeluruh, jadi dikatakan, tiada satu tempat pun, bahkan hanya seukuran biji sawi, di mana Bodhisattva tidak rela mengorbankan jiwa kehidupannya demi semua makhluk. Buddha Sakyamuni melakukan ini demi para makhluk. Jadi dengan ini Buddha terus-menerus pergi kemana saja untuk membina diri, memberikan dirinya untuk mengubah para makhluk. Buddha tidak takut akan kesulitan. Buddha bahkan mengorbankan kepala, mata, sumsum, dan otaknya. Beginilah bagaimana Buddha berdana. Jadi, demi semua makhluk, setelah itu barulah mencapai jalan kebodian. Beginilah Buddha senantiasa memberikan jiwa kehidupannya. Barulah kemudian Buddha bisa mencapai jalan kebodian. Jadi Bodhisattva Pragnakuta berkata, aku tidak percaya kalau putri ini, putri dari Raja Naga ini, sekejap dapat mencapai penerangan sempurna. Ini tidak dapat dipercaya. Dalam naskah sutra berikutnya, Bodhisattva Pragnakuta masih tidak percaya. Namun sebelum Bodhisattva Manjusri menjawabnya, mereka belum selesai berdiskusi ketika mereka berbicara tentang hal ini. Mereka belum selesai berdiskusi ketika putri dari Raja Naga tiba-tiba muncul di hadapan mereka, memberi hormat dengan menempatkan kepala di kaki dan mengundurkan diri ke satu sisi. Kita terus beranggapan bahwa Bodhisattva Manjusri akan menjawabnya. Namun Bodhisattva Manjusri tidak ada kesempatan untuk menjawab. Mereka belum selesai berdiskusi. Sebelum suaranya keluar, sebelum Bodhisattva Manjusri menjawab, putri dari Raja Naga tiba-tiba muncul di hadapan mereka.
Mereka belum selesai berdiskusi ketika putri dari Raja Naga tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Diskusi antara Pragnakuta dan Manjusri belum selesai. Putri Naga dengan kekuatan gaibnya bermaksud untuk membuktikan hal tersebut, makanya muncul di hadapan mereka. Ini terjadi ketika diskusi antara Pragnakuta dan Manjusri belum selesai. Putri Naga memanfaatkan kekuatan gaibnya karena Pragnakuta tidak percaya dan dia tidak perlu penjelasan Bodhisattva Manjusri untuknya. Ini untuk menunjukkan bahwa Putri Naga juga memiliki kekuatan gaib. Lihatlah Pragnakuta atas keraguanmu yang ingin bertanya kepada Manjusri. Tidak perlu dijawab oleh Manjusri. Saya memunculkan diri agar terlihat olehmu. Maka dengan segera, dengan kekuatan gaibnya, membuktikan kenyataan ini. Saya bersungguh-sungguh telah menghayati prinsip menakjubkan dari Buddha. Pintu Dharani pun bisa dipahami sepenuhnya. Menyerap segala dharma, mengamalkan segala kebajikan. Sebelumnya pun, segala dharma telah dipahami. Pengamalan kebajikan juga telah terlaksana sebelumnya. Maka, pembinaan diri sudah mencakup segala pintu penyerapan dan penerapan atau dharani muka. Sehingga ini adalah pembuktian, membuktikan ini adalah kenyataan. Oleh karena itu, dia muncul di hadapan. Maka, sekarang datang ke hadapan Buddha, sama juga memberi hormat dengan menempatkan kepala di kaki. Ini adalah tata krama. Putri Naga juga demikian. Tata kramanya dengan manusia adalah sama. Setelah itu, mengundurkan diri ke satu sisi. Penghormatan ini sebagai penutup untuk segala yang harus diungkapkan, lalu mundur ke salah satu tempat. Prinsip kebenaran ini sangat jelas, muncul secara tiba-tiba dalam waktu sekejap. Tiba-tiba muncul, ini untuk menunjukkan kebijaksanaan sejati dari Tathagata menerangi seluruhnya tanpa sisa. Tiba-tiba muncul, menunjukkan kalau kebijaksanaan sejati dari Tathagata menerangi seluruhnya tanpa sisa. Artinya Tathagata memahami tanda dosa dan berkah secara mendalam. 5 kedukaan atau pancanantaraya dan 10 kejahatan. Dasa akusala adalah dosa. 5 sila dan 10 kebajikan atau dasa kusala adalah berkah. Dosa mendatangkan batasan penderitaan dan berkah mendatangkan buah kebahagiaan. Jadi engkau hendaknya membuktikan diri sendiri kalau aku dalam seketika akan mencapai kebuddhaan. Ini adalah mengatakan, Tathagata memahami tanda dosa dan berkah secara mendalam. 5 kedurhakahan atau pancanantarya dan 10 kejahatan atau dasa akusala disebut dosa. 5 sila dan 10 kebajikan atau dasa akusala disebut berkah. Dosa dan berkah. Yang memiliki dosa akan mendapatkan balasan penderitaan. Yang menciptakan berkah akan mendapatkan buah kebahagiaan. Pengamatan hukum sebab akibat. Semacam ini sangat halus dan menakjubkan. Ini semua telah dihayati dan dipahami oleh Buddha. Kemudian Putri Naga muncul, adalah hendak membuat Buddha membuktikan baik dan jahat dibedakan dengan jelas. Jadi, engkau hendaknya membuktikan sendiri kalau aku dalam seketika akan mencapai kebuddhaan. Hendak membiarkan Buddha membuktikan untuknya. Jadi selanjutnya adalah syair seperti demikian. Putri Naga memberi penghormatan. Setelah memberi penghormatan kepada Buddha, duduk di satu sisi, dia mulai menggunakan syair untuk mengungkapkan yang diungkapkan oleh syair ini. Yaitu, lalu memberikan pujian dalam bentuk syair. Engkau secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah, serta menerangi 10 penjuru secara menyeluruh. Tubuh Dharma yang halus, menakjubkan, dan murni, telah dilengkapi dengan 32 tanda utama, serta 80 tanda sekunder yang memperagung tubuh Dharma. Putri Naga langsung pada intinya, karena Pragnakuta selalu ada keraguan terhadapnya. Oleh karena itu, Putri Naga harus memperjuangkan. Tidak perlu melalui Manjusri untuk mewakili dia menjelaskan, dia menampakkan wujud untuk berbicara dengan Buddha langsung pada intinya. Adalah hendak mengatakan, "Oh Buddha, engkau paling memahami buah balasan dari dosa dan berkah ini. Percaya bahwa Sang Buddha, engkau telah memahami semuanya. Sang Buddha, kebijaksanaan Anda telah menerangi 10 penjuru secara menyeluruh." Ini adalah Putri Naga memuji Buddha terlebih dahulu. Engkau secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah. Ini juga menunjukkan Putri Naga dirinya sendiri adalah sama. Dia juga dalam hal dosa dan berkah ini memohon Sang Buddha untuk membuktikan untuknya. Jadi, cahaya terang kebijaksanaan menerangi 10 penjuru secara menyeluruh. Tanda dosa dan berkah, artinya tanda daripada segala sebab akibat di seluruh alam dharma, seperti 3 alam sengsara sebagai tanda dosa, sedangkan alam manusia dan alam dewa sebagai tanda berkah.
orang-orang di 9 alam kehidupan, meskipun ada perbedaan dalam atau dangkalnya tetap saja sulit dicegah. Punya kemelekatan duniawi yang dikarenakan ketidaktahuan. Satu-satunya yang terbebas dari kemelekatan duniawi serta memiliki pengetahuan dan pandangan menyeluruh hanyalah mereka di alam Buddha saja. Seluruh alam Dharma, yaitu 10 alam kehidupan. 10 alam kehidupan harus dikeluarkan alam Buddha. Lalu hanya tersisa 9 alam kehidupan. Karena Buddha telah terbebas dari tanda berkah dan dosa. Buddha telah terbebas dari tanda ini. Beliau telah mencapai kebuddhaan dengan alam semesta dan alam hanpa telah berpadu menjadi satu. Jadi yang tertinggal berarti disebut 9 alam kehidupan. Sebab dan akibat di 9 alam kehidupan ini dari bodhisattva hingga 6 alam kehidupan. Para makhluk di 6 alam kehidupan ini semuanya adalah sama. Memiliki 4 alam suci dan 6 alam samsara. Ini disebut 10 alam kehidupan. 6 alam samsara yaitu 6 alam kehidupan. 4 alam suci yaitu Sravaka, Pratyeka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha. Buddha telah melampaui alam suci, mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara. Itu berarti Bodhisattva masih memiliki kegelapan batin dalam jumlah halus. Oleh sebab itu, Bodhisattva berada di antara 9 alam kehidupan. Jadi ini adalah seperti 3 alam sengsara sebagai tanda dosa. 3 alam sengsara adalah tanda dosa. Manusia dan dewa adalah tanda berkah. 3 alam sengsara yaitu alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang. Manusia dan dewa termasuk asura. Mereka masih berada di alam yang memiliki berkah. Asura adalah yang memiliki berkah melatih kebajikan. Tetapi karena tidak melatih kebijaksanaan, jadi melatih keberkahan tapi tidak melatih kebijaksanaan, itulah asura. Meskipun tidak melatih kebijaksanaan, tetapi dia ada melatih keberkahan. Ada melatih keberkahan sama juga bisa mendapatkan balasan berkah. Di alam surga juga ada asura. Alam manusia juga ada asura. Adalah orang yang memiliki berkah tetapi tidak memiliki kebijaksanaan. Di alam manusia ini seharusnya juga ada. Kita bersungguh hati untuk menganalisanya. Maka dapat dikatakan bahwa di alam manusia kita bisa terlahir sebagai manusia ini disebut memiliki berkah. Karena kita bisa mendengar Buddha Dharma di alam manusia. Dan kita bisa mencapai kebuddhaan di alam manusia. Baik dan jahat ini berada di alam manusia. Jika kita timbul sebersih niat pikiran baik, berarti kita bisa memupuk berkah dan bisa membina diri. Ini adalah perbedaan antara alam manusia dengan alam binatang lainnya. Jadi, orang-orang di 9 alam kehidupan meskipun ada perbedaan dalam atau dangkalnya. Ini jika mereka ingin memupuk berkah. Ada berkah yang mendalam untuk dilatihnya. Jika mereka ingin menciptakan kejahatan, ada kejahatan yang mendalam yang bisa mereka ciptakan. Ini adalah kejahatan yang mendalam. Ini akan terjerumus ke 3 alam rendah. Jika memupuk berkah yang mendalam, maka akan terlahir di alam surga, alam manusia. Mereka bisa membina diri. Oleh karena itu, orang-orang di 9 alam kehidupan ini adalah memiliki perbedaan mendalam atau dangkalnya. Tetap saja sulit dicegah, punya kemelekatan duniawi yang dikarenakan ketidaktahuan. Ini semua dikarenakan ketidaktahuan. Semua orang-orang di 9 alam kehidupan memiliki ketidaktahuan. Bodhisattva masih memiliki sedikit ketidaktahuan, yakni delusi sebanyak butiran debu dan pasir. Ketidaktahuan yang sangat halus, namun kita harus menghayatinya dan membina diri. Jadi, satu-satunya terbebas dari kemelekatan duniawi serta memiliki pengetahuan dan pandangan menyeluruh hanyalah mereka di alam Buddha saja. Hanya Buddha satu-satunya yang terbebas dari kemelekatan duniawi dan ketidaktahuan ini. Kemelekatan duniawi dan ketidaktahuan ini karena kita masih membeda-bedakan. Buddha sudah tidak membeda-bedakan. Jadi Buddha memiliki kewelas asihan yang setara. Semua jenis makhluk hidup, Buddha memandangnya dengan kewelas asihan yang setara. Berarti tidak membedakan manusia atau binatang. Beliau memiliki pandangan yang setara sehingga semua pengetahuan dan pandangan terbebas dari kemelekatan duniawi, serta memiliki pengetahuan dan pandangan menyeluruh. Beliau tidak memiliki kemelekatan duniawi. Semua pengetahuan dan pandangan ini adalah kewelas asihan Buddha yang setara. Ini hanya Buddha saja. Bodhisattva masih memiliki sedikit membeda-bedakan. Buddha melalui tanda-tanda yang berbeda ini mampu menerangi semuanya secara menyeluruh, memahami kalau semuanya adalah setara dalam alam Dharma, sama dengan alam hampa. Ini merupakan tubuh balasan atau Sambhogakaya dari Buddha.
esensi kebijaksanaan yang memahami atribut sejati secara mendalam, di mana sejak semula adalah halus, menakjubkan, dan murni. Itulah Turbo Dharma atau Dharma Kaya dari Buddha. Maka, kata tanda ini, tanda-tanda yang berbeda ini tidak ada lagi pada diri Buddha. Buddha mampu menerangi semuanya secara menyeluruh. Buddha mengerti sepenuhnya tentang semua tanda-tanda pelanggaran dan berkah. Oleh sebab itu, cahaya kebijaksanaan Buddha menerangi seluruhnya. Memahami kalau semuanya adalah setara dalam alam Dharma. Semuanya adalah setara di alam Dharma. Sama dengan alam hampa. Karena kebijaksanaan Buddha sama dengan alam hampa, ini merupakan tubuh balasan atau sambhogakaya dari Buddha. Karena Buddha berlatih seperti ini, maka hadir di alam manusia mencapai kebudaan dan menyatu dengan alam semesta. Ini adalah kebijaksanaan Buddha dan dipahami sepenuhnya sehingga disebut esensi kebijaksanaan yang memahami atribut sejati secara mendalam. Hanya Buddha yang mencapai ini. Esensi kebijaksanaan yang memahami tanda pelanggaran dan berkah inilah yang dipuji oleh Putri Naga. Maka menakjubkan dan murni, itulah tubuh Dharma atau Dharma Kaya dari Buddha. Tubuh Dharma atau Dharma Kaya seluruhnya menakjubkan dan murni. Semua ajaran Dharma Buddha juga demikian. Maka dikatakan tubuh Dharma yang halus, menakjubkan, dan murni telah dilengkapi dengan 32 tanda utama. Halus dan menakjubkan merujuk pada tubuh balasan. Dharma yang murni merujuk pada tubuh Dharma. 32 tanda utama merujuk pada tubuh perubahan atau nirmana kaya. Sepatah kata ini merangkum pujian terhadap 3 tubuh atau trikaya dan menerangkan kalau tubuh Dharma atau Dharma Kaya adalah murni dan sempurna. Keagungan tanda dari tubuh Dharma Buddha. Demikian sepenuhnya murni dan jernih. Tubuh Dharma yang halus, tubuh Dharma yang sangat halus. Ada 32 tanda utama, yaitu tanda keagungan Buddha, termasuk 3 tubuh. 3 tubuh merupakan tubuh jelmaan Buddha. Tubuh Dharma yang murni dan jernih. Balasan tubuh Dharma yang sempurna sepenuhnya murni dan jernih, sehingga mendapatkan 32 tanda utama. Serta 80 tanda sekunder yang memperagung tubuh Dharma. Jika berbicara tentang tubuh Dharma atau Dharma Kaya, dihiasi dengan tanda keagungan dari selaksa kebajikan. Tubuhnya ini dihiasi dengan puluhan ribu kebajikan, dihiasi dengan tanda keagungan. Inilah tubuh perubahan atau nirmana kaya serta 80 tanda sekunder yang memperagung tubuh Dharma. Ini merupakan sebuah perumpamaan, keagungan Buddha. Jika dengan tubuh Dharma dibabarkan, tubuhnya ini dihiasi dengan puluhan ribu kebajikan, adalah agung, karena dia memupuk begitu banyak Dharma, sehingga tanda keagungan dari puluhan ribu kebajikan dari masa ke masa kehidupan. Semua berkah yang diminta sepenuhnya sempurna, sehingga dihiasi dengan tanda keagungan. Ini merupakan tubuh jelmaan Buddha. Maksudnya adalah tubuh menakjubkan dari pahala kebajikan yang sebanyak butiran debu dan seluas lautan, yaitu sangat banyak, tidak dapat dianalisa, sehingga dengan mudah dikumpulkan. Dinamakan kalau 80 tanda digunakan untuk memperagung tubuh Dharma yang dikatakan, tubuh perubahan lebih rendah ini telah menampakkan esensi menakjubkan ini. Kita orang biasa juga ada tubuh perubahan yang lebih rendah. Buddha menampakkan tubuh Dharma ini di dunia, sama seperti manusia lainnya memiliki fisik. Tetapi tubuh sejati Buddha sebenarnya tubuh Dharma yang sangat halus, menakjubkan, murni, dan jernih. Sehingga menampakkan esensi menakjubkan ini, pokok dan jejak adalah non-dualitas. Pokok dan jejak yang murni dan jernih. Jejak, menjelmakan dan menampakkan di dunia. Ini telah pernah dibabarkan sebelumnya, sehingga sepenuhnya dapat dipahami. Maksudnya adalah tubuh menakjubkan dari pahala kebajikan yang sebenarnya butiran debu dan seluas lautan. Sekarang dikatakan kalau 80 tanda digunakan untuk memperagung tubuh Dharma. Artinya tubuh perubahan lebih rendah telah menampakkan esensi menakjubkan ini. Pokok dan jejak adalah non-dualitas, barulah sejalan dengan ajaran sempurna. Putri Naga terlebih dahulu memuji Buddha. Naskah memuji Buddha, bisa mengetahui kebijaksanaan Putri Naga. Bagaimana Buddha melatih diri? Tingkatan yang didapatkan sampai tahap mana. Tubuh Buddha yang murni dan jernih lainnya, bagaimana mendeskripsikan sifat hakiki tatata. 32 tanda agung, 80 tanda sekunder. Pada saat Putri Naga memuji Buddha, sepenuhnya menunjukkan kebijaksanaannya. Ini perlu dipahami dulu oleh Bodhisattva Pranakuta. Saya Putri Naga bukan seperti yang Anda katakan. Kapasitas begitu rendah. Saya juga memahami setara dengan sifat hakiki Buddha yang memahami sifat hakiki Buddha. Yaitu sifat-sifat hakiki saya dan sifat hakiki Buddha telah setara. Tiba-tiba Putri Naga memberikan pembuktian demikian.
Tentu saja, proses membuktikan diri sendiri selanjutnya akan sangat menakjubkan. Berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.